Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Teman-temanku dimanapun, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada yang kebetulan membuka channelku ini, channel Kuswinto, terutama masalah pertanian atau masalah khusus tanaman bambu kodok ini, yang tepatnya di perkebunan saya. Kali ini saya akan memindahkan setelah yang video kemarin itu ada membabat, ada memotong, dan sekarang mau membongkar dan menyemai. Karena ini di musim kemarau, kebetulan kalau langsung ditanam di pot kemungkinan banyak ini stres atau kebanyakan pada mati. Dengan cara saya mempunyai pengalaman yang berpuluh-puluh tahun mengenai bambu kodok ini, yaitu setelah nanti diambil dari pohonnya atau dibongkar, lalu dipotong lagi akarnya yang kurang berkualitas atau bagaimana supaya nanti cepat tumbuh, lalu ditanam di tempat yang sudah tanahnya basah. Kemudian setelah itu nanti menunggu beberapa saat atau beberapa hari dengan cara pemupukan, atau kan ada yang belum keluar akar supaya cepat keluar akar, yang belum tumbuh supaya cepat tumbuh, dan ini menjadikan tanaman lebih baik, lebih subur, lebih optimal, dan lebih dalam masa pertumbuhannya itu lebih cepat dan tidak ada kesetresan sama sekali. Ini bambu yang mau saya ambil. Satu pohon ini ada beberapa tunas yang sudah sangat baik. Ini satu pohonnya ini bibit yang pertama sudah saya potong tengah, dan ini tinggal seluruh tunas-tunasnya yang nanti akan diambil, yang kemudian untuk dipindahkan ke tempat penanaman pertama. Seandainya ini musim hujan bukan musim kemarau atau musim kering, bisa langsung ditanam di pot langsung. Karena ini prosesnya kering sekali, nggak ada kelembaban sama sekali. Kalau langsung ditanam di pot, otomatis langsung kering. Artinya itu nggak semua tumbuh. Supaya semua tumbuh, seharusnya dengan pengalaman saya, karena saya petani bambu kodok itu sudah lama sekali di daerah Baturaden, satu-satunya petani bambu kodok di daerah Karangbatur itu saya. Saya memiliki ada 1, 2, 3, 4 perkebunan bambu kodok yang setiap bulannya itu pasti dipanen. Dalam satu kebun ini ada selang waktu. Dalam bulan pertama kita menanam sampai 400 atau 300 pohon dalam satu petaknya. Kemudian bulan kedua menanam di petakan yang kedua, dan seterusnya. Sehingga kita panen ini dalam 1 bulan hampir 1 petak, yang jumlahnya itu lebih dari 1000 pohon. Dan kami melayani beberapa pedagang, yaitu khususnya di Jawa, bahkan sampai keluar Jawa. Banyak sekali pedagang-pedagang yang ngambil tanaman bambu kodok ini dari saya. Inilah cara pembongkaran dengan menggunakan linggis gepeng. Ini cara pembongkarannya. Sudah disiapkan.
Inilah cara pembongkarannya. Kenapa ini dibongkar? Kemarin kan video yang kemarin dalam pembongkarannya itu setelah daun mudanya tumbuh. Lah ini daun mudanya sudah pada tumbuh, jadi saatnya dibongkar. Inilah cara pemotongan pada tunggak atau dasar pohonnya, biar nanti pada saat dimasukkan di pot itu lebih enak, nggak terlalu sempit. Inilah cara pemotongannya. Sebetulnya tanaman bambu kodok ini adalah tanaman yang paling gampang. Meskipun nggak ada akarnya, ditanam langsung di tanah pun tetap masih bisa hidup. Ini cara pembongkarannya. Nah ini biasanya tunggak-tunggak seperti ini, kalau ada yang kadang-kadang minta untuk dibikin bonsai, ini masih bisa dibikin bonsai. Nah ini kalau mau ditanam pun jadi nih. Kalau mau ditanam pun jadi. Tapi di sini nggak dipakai ya. Mungkin saking banyaknya tanaman bambu kodok ini. Yang kebetulan pendek-pendek seperti ini, biasanya ada yang minat untuk ditanam supaya dibikin bonsai.
teman-teman semua, itulah cara pembongkaran pertama bambu kodok ini yang sudah dibongkar. Bambu kodok yang sudah dibongkar, tinggal nanti kita tanam di tempat yang sudah disiapkan. Sekarang kita menuju tempat yang untuk penanaman bambu kodok yang sudah disiapkan. Ini juga perkebunan bambu yang sebelah. Ini perkebunan bambu. Dan yang sekarang ini karena kurangnya air, jadi tumbuhnya itu seperti ini. Enggak bulat-bulat, enggak seperti yang tadi dipanen. Karena tanahnya kering, di sini karena kekurangan air, jadi seperti ini hasilnya. Ini enggak terpakai nih. Dan semua itu keluarnya enggak bulat-bulat, disebabkan karena musim kemarau. Andai kata ada air, ini disiram setiap hari atau pagi dan sore, keluarnya pun enggak seperti ini. Kalau yang tadi itu masih ada aliran air yang mengaliri, jadi tanamannya itu bisa bulat-bulat seperti yang saya bawa ini. Sekarang menuju ke tempat yang sudah disiapkan. Ini tempatnya agak teduh. Nah, disinilah cara penanamannya. Ini tadi sudah disiramin air dulu. Ini kan tanahnya basah sudah. Tinggal ditanam di sini nanti. Ini cara penanaman bambu kodok. Karena musimnya lagi musim terang. Alatnya pakai seadanya. Karena ini di perkebunan tidak disiapkan, jadi pakai alat seadanya. Mulai penanaman. Ini tanah yang sudah basah, jadi nggak nyampe 1 atau 2 minggu ini sudah akarnya keluar, juga daun-daun mudanya keluar. Inilah cara penanamannya. Bambunya ini sangat bagus-bagus banget, nggak seperti yang tadi itu keluarnya nggak begitu bulat seperti ini. Ini rata-rata bulat-bulat. Karena tadi yang di sana itu kadar airnya masih ada. Kalau di sekitar sini kadar airnya nggak ada, harusnya disiram. Ini cara cepat untuk menumbuhkan akar, dan nanti dikasih perangsang akar. Ini bambu yang dipotong kemarin,
potong keluar daun muda, ini tanda-tandanya sudah bisa dipindah. Makanya ini hari ini dipindah ke tempat yang seperti ini sebelum dimasukkan ke pot untuk polybag yang siap nanti dikirim. Teman-teman sekalian, ini cara mudah dalam penanaman bambu kodok supaya cepat hasilnya. Barangkali teman punya bambu kodok 1 atau 2, ini buat contoh aja supaya bisa dikembangkan, terutama di rumah-rumah buat hiasan, buat dibikin bonsai dan lain sebagainya, buat hiasan maupun dipakai jadi bikin pot yang dibikin hiasan jejer-jejer atau bagaimana. Biasanya bambu kodok itu modelnya cara penanamannya dengan seperti rumpun aslinya. Tinggal disiram, setelah ditanam tinggal disiram. Ini cara cepat. Sekarang tinggal penyiraman. Padahal sih tanahnya sudah basah, tapi alangkah baiknya disiram kembali guna untuk kelembaban dalam tanah ini, biar nanti supaya akar mudanya cepat keluar. Apabila akar mudanya itu keluar, nanti paling enggak ini sekitar 1 minggu lah atau 10 hari nanti sudah siap untuk dimasukkan di polybag atau di pot-pot kecil yang siap untuk dibawa ke pemasaran atau ke tempat penjualan. Bambu kodok ini dulu pertama saya beli untuk bibitannya itu satunya itu sampai dengan harga 170.000 pertama ada ini. Katanya sih bambu ini bukan bambu dari Indonesia, katanya bambu ini bambu dari Korea yang dibawa oleh orang terus diperbanyak di Jawa sini. Ini bambu kodok harganya 170.000, tapi barangnya nggak bagus. Kalau yang bagus nyampe 250. Kalau sekarang sudah murah banget. Kalau saya jual ini satunya, yang ngambilkan itu pedagang-pedagang. Di sini saya jualnya itu paling 12 atau 10.000, tergantung barangnya bagus atau tidak. Kalau barangnya super-super seperti ini sampai 15.000 sampai 12.000 per satunya. Ini setelah disiram tinggal nunggu 1 atau 2 minggu nanti dipindah ke pot yang lebih gede. Demikian video dari saya untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, menghibur, dan mudah-mudahan semua bisa menjadi sesuatu yang lebih baik atau bisa mempunyai tata cara penanaman, karena caranya itu sangat banyak sekali. Inilah cara yang saya miliki dan sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun menanam pohon bambu kodok ini. Dari harga
250, 170 sampai harga 10.000 sampai harga yang 3.000 ada, sampai harga yang 4.000 ada, sampai harga yang 6.000, 8.000 juga ada. Tergantung peminatnya. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.